Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Maharani dari Prodi Gizi semester 5. Di sini saya akan menjelaskan materi minggu lalu mengenai langkah praktis untuk mengidentifikasi dan memilih seperangkat indikator. Langkah pertama yaitu bidang program. Di bidang program, itu buatlah program yang tercakup dalam sistem surveillance saat ini. Kemudian komentari kelengkapan masing-masing area program, misalnya populasi sasaran, cakupan, jangka waktu yang setiap program telah berjalannya seperti apa. Yang kemudian ada langkah 2 yaitu sumber data dan indikator yang relevan, di mana kumpulan salinan semua formulir, laporan ringkas yang relevan yang saat ini digunakan. Kemudian ada identifikasi indikator yang tersedia dari berbagai sumber yang relevan dengan sistem surveillance-nya. Yang ketiga ada review indikator. Saat melakukan langkah ketiga ini, kita harus meninjau kembali masing-masing indikator sesuai dengan kriteria atau tidak. Misalnya kegunaannya, aksesibilitasnya, etikanya, kekuatannya, keterwakilannya, kemudahan untuk dimengertinya. Terus ada langkah keempat yaitu pemilihan indikator. Yang pertama itu buat data semua indikatornya dulu, kemudian ada tentukan apakah semua kriteria sama pentingnya dan beberapa harus dipenuhi sebelum indikator dipilih. Yang kelima ada pemilihan indikator tambahan. Pada hal ini, kelompok harus meluangkan waktu untuk melihat kembali dengan indikator yang telah diidentifikasi. Hal-hal yang harus dipertimbangkan yaitu yang pertama, semua indikator ini sebaiknya tersedia pada sumber yang ada. Kemudian terapkan pendekatan yang sama dan putuskan apakah mereka harus dipilih atau ditolak. Yang keenam ada akurasi dan jadwal waktu pengumpulan data. Yang pertama, setelah memilih indikator, kelompok harus menilai sejauh mana sistem pengumpulan data yang ada, terus buatlah kesimpulan dari defisiensi dari setiap indikator yang dipilih. Langkah ketujuh yaitu tinjauan dan identifikasi kesenjangan. Langkah terakhir ini yang harus melibatkan yaitu penilaian terhadap keseimbangan indikator yang dipilih, baik di dalam maupun di seluruh wilayah program. Tentukan apakah ada ketidakseimbangan dalam distribusi indikator. Kemudian pertimbangkan bagaimana kesenjangan ini bisa terisi. Kemudian sumber data. Menurut WHO 2013, sumber data surveillance pangan dan gizi bisa primer ataupun sekunder. Data primer dikumpulkan melalui survei yang dirancang khusus untuk memantau situasi pangan dan gizinya. Sedangkan kalau data sekunder itu data yang dikumpulkan untuk tujuan selain surveillance pangan dan gizi.